Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan melakukan pembahasan latihan PAT Fisika untuk kelas 10. Jadi kita langsung saja ya. Pada soal nomor 1, intinya ada orang yang menerjunkan diri dari tingkat 3 sebuah gedung dengan ketinggian 25 meter dari permukaan tanah. Lalu ditanyakan apakah berlaku hukum kekekalan energi, dan yang kedua, berapa kecepatan orang tersebut saat mencapai tanah? Kita jawab dulu yang A, benar. Jadi, menurut hukum kekekalan energi, jumlah energi mekanik selalu tetap dengan syarat tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Pada soal yang disebutkan tadi, itu tidak ada gaya luar apapun yang mempengaruhi sistem, sehingga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Untuk menjawab permasalahan yang B, kita bisa ilustrasikan seperti gambar di sini. Jadi ada daerah 1 di mana berada di ketinggian 25 meter, lalu yang di daerah 2 berada di permukaan tanah. Di daerah 1 ini EK-nya sama dengan 0 karena tidak memiliki kecepatan awal. Di daerah 2, EP-nya sama dengan 0 karena dia tidak memiliki ketinggian. Karena berlaku hukum kekekalan energi mekanik, berarti energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik sendiri merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Sesuai dengan keterangan yang di atas, EK1 sama dengan 0, EP2 sama dengan 0, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Kita masukkan angka-angkanya dan dihitung nilai V-nya sebesar 10 akar 5 meter per second. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jadi ini ceritanya ada nelayan bersama rekannya pergi melaut menaiki perahu. Lalu perahu itu diterjang ombak. Lalu yang ditanyakan, kecepatan perahu setelah diterjang ombak berapa? Jika yang terjadi adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, berarti ini merupakan kasus tumbukan antara perahu beserta penumpangnya dengan ombak. Jadi ada dua benda, perahu plus penumpang, benda kedua adalah ombak. Nah, sesuai dengan konsep tumbukan, untuk penyelesaiannya itu menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi kita analisis dulu satu persatu massa perahu plus orang, perahunya 150, orangnya ada 3, ada nelayan dan 2 orang rekannya, dikalikan massa sehingga totalnya 300 kg. Yang kedua massa ombaknya 50 kg. Lalu kecepatan perahu sebelum bertumbukan itu 10 meter per second. Kecepatan ombak pada saat dia menumbuk perahu itu minus 5 meter per second. Kenapa minus? Karena arahnya berlawanan dengan gerak perahu. Kita tahu bahwa kecepatan itu dipengaruhi arah. Jadi jika arahnya berbeda, itu menghasilkan notasi yang berbeda juga. Lalu yang ditanyakan V aksen perahu. V perahu setelah ditabrak ombak. Jadi karena kita menggunakan penyelesaian hukum kekekalan momentum, P awal sama dengan P akhir. P awalnya berarti punyanya perahu plus orang terus dengan momentumnya ombak. Ini tinggal ditambahin aksen aja. Nah, yang di sini momentumnya kita jabarkan. Momentum itu kan rumusnya M kali V. Jadi kalau perahu sama orang ya massanya perahu plus orang, terus V-nya ya V perahu. Kalau ini ombak, massa ombak, V ombak. Dan ini tinggal diganti V aksennya. Di situ dalam soal diketahui bahwa tumbukannya tidak lenting sama sekali, sehingga V perahu setelah menumbuk itu sama dengan V-nya ombak setelah menumbuk, atau kita bisa ganti V aksen. Kita ganti, lalu kita masukkan angka-angkanya, sehingga didapat hasil yang seperti ini. Jika dibulatkan menjadi 2 desimal. Kecepatan perahu setelah diterjang ombak adalah
7,86 meter per second. Itu ya. Oke. Oke, yang selanjutnya nomor 3. Jadi, intinya di sini tulislah ide kalian mengenai sumber energi alternatif untuk membangkitkan listrik serta apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi, sebenarnya ada beberapa sumber energi alternatif yang ada di bumi ini. Yang pertama, contohnya air. Jadi, air plusnya adalah energi ini bersih, ramah lingkungan, karena tidak menggunakan bahan bakar fosil. Lalu sumber energinya konstan dan stabil, karena ketersediaan air yang banyak, lalu dapat menghasilkan energi yang cukup besar, dan awet. Jadi jika membangun pembangkit listrik tenaga air, umurnya bisa lebih awet. Tapi minusnya memerlukan biaya mahal dan lahan yang luas karena perlu membendung air di suatu danau atau perairan yang lain. Lalu dapat mengganggu ekosistem sungai atau danau karena adanya bendungan tadi. Lalu ada alternatif lain yaitu angin. Jadi angin di sini biasanya menggunakan turbin angin seperti gambar yang di sini. Plusnya, energinya tidak akan pernah habis, lalu dia ramah lingkungan, tidak ada emisi atau limbah apapun, tapi minusnya biayanya mahal, biaya perawatannya tinggi, tidak mudah diprediksi karena kita harus tahu bagaimana kondisi cuaca tersebut. Lalu dapat mengganggu ekosistem hewan terbang karena adanya turbin-turbin tinggi yang berada di daerah lapang dan membutuhkan banyak turbin untuk menghasilkan energi yang banyak pula. Lalu yang ketiga ada geotermal. Geotermal di sini artinya adalah energi dari panas bumi. Plusnya relatif tidak akan habis karena di perut bumi ini suhunya konstan selalu tinggi atau panas. Sumber energi yang paling bersih, ramah lingkungan, konstan sepanjang musim, lalu hemat tempat karena hanya butuh pengeboran sumur ke dalam perut bumi. Tapi minusnya biayanya mahal. Lalu hanya bisa dibangun di tempat yang bersuhu tinggi atau dekat lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini di daerah pegunungan. Lalu dapat mempengaruhi kestabilan tanah di area sekitarnya karena dilakukan pengeboran di daerah yang mau diambil panas buminya. Lalu ada lagi energi ombak. Jadi energi ombak biasanya dipasang di daerah perairan laut ya. Yang pertama plusnya ramah lingkungan, lalu gratis, tidak ada bahan bakar, tidak menghasilkan limbah, mudah dioperasikan, biaya perawatannya rendah, lalu menghasilkan energi yang memadai. Tapi minusnya ini bergantung ombak. Jadi kalau ombaknya tidak ada ya tidak menghasilkan energi. Makanya tidak fleksibel. Lalu karena bergantung ombak, jadi perlu diadakan survei lokasi yang benar-benar cocok untuk dipasang pembangkit listrik tenaga ombak ini. Selanjutnya ada energi matahari. Tentunya ini sudah familiar di sekitar kita karena banyak diterapkan di Indonesia juga, walaupun sedikit. Plusnya tidak akan habis, lalu perawatannya mudah dan ramah lingkungan. Tapi minusnya biayanya mahal. Untuk menghasilkan solar panel itu membutuhkan biaya yang tinggi juga. Bergantung dengan cuaca, lalu daya berkurang pada saat mendung karena bergantung pada matahari dan membutuhkan area yang luas karena di sini dia butuh solar panel yang besar untuk menghasilkan energi yang besar juga. Selanjutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir ini berasal dari reaksi inti-inti atom, jadi berasal dari zat radioaktif. Plusnya, energi yang dihasilkan sangat besar. Lalu tidak memerlukan lahan yang luas, emisi karbonnya rendah, ramah lingkungan,
lalu tidak bergantung cuaca, dan volume sampahnya kecil. Tetapi minusnya yang pertama, biayanya mahal. Lalu jika terjadi kebocoran, itu akan sangat berbahaya karena mengandung zat radioaktif yang dapat memancarkan banyak sinar berbahaya yang mengancam kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Lalu karena dia merupakan berasal dari zat radioaktif, tentunya ada penanganan khusus untuk limbah nuklir ini tadi, jadi tidak boleh dibuang sembarangan. Selanjutnya ada biomasa. Jadi biomasa di sini berasal dari hewan atau tumbuhan, sisa-sisa hasil produksi manusia seperti kotoran sapi, lalu sisa-sisa hasil pertanian, misalkan bonggol jagung atau apa dan sebagainya. Biomasa ini nantinya bisa dijadikan sebagai biofuel. Plusnya, karena tadi berasal dari limbah organik, jadi dapat meminimalisir limbah, lalu mengurangi efek gas rumah kaca, karena jika limbah organik itu tidak dimanfaatkan akan menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi bumi dan meminimalisir polusi udara. Minusnya sumbernya terbatas, biayanya mahal untuk mengolahnya, lalu energi yang dihasilkan tidak terlalu besar, mungkin hanya untuk sebagai pembangkit energi kecil-kecilan saja. Oke, untuk selanjutnya soal yang menghubungkan antara Al-Quran dan sains. Di sini kalian diminta untuk mencari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai fenomena kehancuran alam semesta. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskannya seperti surat At-Takwir, ayat 1-2, di sini menjelaskan mengenai berkurangnya materi dan energi matahari, sehingga menjelaskan mengenai kematian matahari, dan secara sains juga sudah diprediksi bahwa energi matahari itu ada kalanya akan habis. Yang kedua ada surat Al-Anbiya ayat 104. Jadi bercerita mengenai penyusutan alam semesta yang sudah diteliti oleh ilmuwan bahwa suatu saat energi yang terdapat di alam raya ini akan melampaui batas keseimbangannya dan dapat menyebabkan kehancuran. Lalu ada lagi surat Yasin ayat 38. Jika dikaitkan dengan penelitian fisika, reaksi dalam matahari ini suatu saat akan kehilangan energi dan akhirnya mati. Dalam konteks itu, ayat di surat Yasin ini dapat dijadikan acuan bahwa pada suatu hari energi matahari akan segera berakhir. Lalu yang keempat ada surat Al-Qiyamah ayat 7-11. Jadi jika dihubungkan dengan penelitian ilmiah, matahari itu menghasilkan daya gravitasi yang sangat kuat sehingga dapat menarik unsur-unsur penyusunnya ke pusat matahari. Nah, karena adanya perubahan ukuran dari matahari itu akibat adanya tarikan ke pusat matahari sehingga tidak seimbang lagi, ilmuwan memprediksi matahari akan tidak stabil dan akhirnya akan meledak. Jadi ayat-ayat tersebut yang menjelaskan mengenai kematian matahari serta dibuktikan secara ilmiah oleh beberapa ilmuwan fisika. Dan yang terakhir adalah mengenai teori Big Bang. Benarkah teori Big Bang jika dikaitkan dengan Al-Quran? Jadi, teori Big Bang sendiri sudah dikenalkan sejak lama. Jadi, berdasarkan pemodelan teori ini, alam semesta awalnya dulu dalam keadaan satu,
yang memiliki suhu yang sangat panas dan padat, lalu mengalami ledakan dan mengembang hingga saat ini. Ledakan tersebut menghasilkan tatanan alam semesta yang sudah kita kenal sekarang, yang menghasilkan beberapa jenis benda langit seperti planet, bintang, komet, dan lain sebagainya. Lalu, apakah teori ini sesuai dengan apa yang diberitakan di Al-Quran? Jawabannya benar. Dalam Al-Quran terdapat beberapa surat yang menerangkan tentang penciptaan alam semesta seperti yang dikatakan Big Bang. Jadi, ada surat Al-Anbiya ayat 30, ada surat Az-Zariyah ayat 47, ada surat Al-A'raf ayat 54, dan yang terakhir ada surat Al-Naziyat ayat 27 sampai 33. Oke, sekian dari pembahasan latihan PAT Fisika kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar untuk PAT selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.